Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama kami di AFM Proskes. Cukup dengan melihat dan mendengar jadi pengalaman. Kali ini AFM kedatangan tamu besar dan luar biasa. Untuk singkat waktu lebih jelasnya, mari kita berkenalan dengan para beliau. Selamat datang Pak Bram. Selamat datang, Pak. Ya, terima kasih. Selamat datang Mas Danang. Selamat datang Pak Ahyar, terima kasih Selamat waktunya. siang, ya. Siang. Oke, alhamdulillah kecapean juga ya, artinya sudah tercapai bisa gabung di Proskesnya AFM. Ya. Alhamdulillah, dan ini kita sedikit tidak hanya ingin berbincang-bincang lebih dekat bersama AFM dan khususnya para sedulur AFM di mana saja berada. Ya. Kali ini AFM ingin sedikit mengupas tuntas ini ceritanya, Pak. Tentang produk Pak Bram dan Mas Danang yang selama ini digeluti di dunia frozen khususnya di area Jawa Tengah. Ya. Silahkan Pak Bram bisa memperkenalkan diri, statusnya apa untuk wilayah Jawa Tengah, dan Mas Danang silahkan biar sedulur FM di mana saja berada khususnya untuk di wilayah Jawa Tengah bisa mengenal beliau ini sebenarnya apa di Jawa Tengah ini. Oke, silakan Pak Bram. Ya. Terima kasih waktunya nih buat AFM, Pak Ahyar. Sama-sama. Ini waktu yang sangat membahagiakan buat kita, tim Max. Iya. Bisa berkenan berkunjung ke AFM, bisa silaturahmi, bisa ikut di Proskes Mas. Proskes AFM Proskes. AFM Proskes. Iya. Oke. Ini biar gak terlalu formal ya Pak ya. Santai aja, Pak. Santai gitu. Oke. Kebetulan perkenalkan, nama saya Bramantio Aji. Mungkin untuk sahabat di Nusantara mungkin ya Pak, Nusantara, Bisa, ya, atau Nusantara. di Jawa Tengah, Khususnya. di Jawa Tengah, udah kenal lah ya dengan saya mungkin Pak, gitu. Iya. Saya kebetulan saya pegang di area Jawa Tengah Pak, di Jawa Iya. Tengah. Dulu di Jawa Barat, sekarang di Jawa Tengah. Iya, lebih dekat ya Ya, dengan keluarga. ya keluarga. Gitu. Ini di Jawa Tengah. Khususnya kalau Mac, khususnya di Alpha Frozen Mart itu udah ada di 3 kota ya Pak, betul ya? Betul. Ada Batang, ada Pekalongan, ada Kabupaten Pekalongan Kota sama Pekalongan sama Kabupaten. Pekalongan Kabupaten. Iya. Mungkin sementara itu Pak cukup deh perkenalan dari saya. Kalau Pak- biografinya. Oke, siap. Ini di samping saya ada Mas Danang. Nanti Mas Danang memperkenalkan diri sendiri. Langsung aja monggo Mas Danang. Ya, Assalamualaikum. Makasih Pak Ahyar. sama-sama. Terima kasih AFM yang sudah memberikan waktunya. Perkenalkan, nama saya Danang, pegang divisi Jateng 2 ya Pak Bram. Betul. Jateng 2 Pak, yang meliputi Jogja, Solo, Semarang, Kudus, Pati, Demak, sampai mana namanya Batang Pak. Batang. Kayak gitu. Divisi apa tadi? 2. Divisi 2 Pak, Jateng divisi 2. Oh gitu. Berarti Ya. ada divisi 1 juga berarti. Betul. Iya. Ada divisi 1 juga. Kebetulan ini divisi 1-nya belum ikut ke sini Pak. Mungkin Kalau wilayahnya aja kemana? kalau divisi mana Pak? 1. Divisi 1 itu meliputi Baling Mas Cakep Pak. Dalam arti Banyumas, Kebumen, terus Purbalingga, Cilacap, Tegal, Brebes, sampai Pekalongan, Pemalang. Oh gitu. Itu divisi 1-nya Pak Ahyar. Iya. Begitu. Berarti di Jawa Tengah Pak Bram meliputi 2 divisi Pak Bram ya. Betul. Iya. Berarti biar teman-teman khususnya di Jawa Tengah ini tahu Ya. gitu loh, bahwasanya namanya wilayah yang sudah dikondisikan terbagi 2, divisi 1 dan divisi 2. Ya, jadi Jateng sendiri dibagi 2 Pak. Bagi 2 itu divisi Jateng 1 atau lebih kerennya itu Merapi 1. Oh gitu. Ya, Oke. Merapi 1. Divisi 2 itu Merapi 2.
Ya, yang sama Mas Danang. Sama Mas Danang. Iya, iya. Nah, Merapi 1 ini wilayahnya tadi yang disebutin sama Mas Danang. Iya. Barling Mas Cakep itu tadi Pak. Betul. Gitu. Oke. Berarti kan nanti dari beberapa sedulur Jateng khususnya bila mana ingin bergabung dengan MEK kan bisa menghubungi Pak Bram Yes. dan tergantung wilayahnya mana. Betul. Ya kan gitu. Betul, Pak. Nanti masuk wilayah Merapi 1 apa Merapi 2 kan Betul. gitu. Oke. Betul sekali, Ataupun barangkali untuk sedulur AFM bisa juga hubungi AFM. Insya Allah AFM juga tetap akan membantu. Artinya apa? Barangkali ada teman-teman yang ada di sekitar Blora, katakanlah yang jauh di sana Pati, nanti kan kita bisa hantarkan, kita bisa konfirmasikan ke beliau-beliau ini. Artinya tetap apa namanya kita saling memberikan informasi. Disinilah harapan kami di AFM ini saling berbagi, Pak. Ya. Gitu loh, saling berbagi. Karena saya punya slogan, jangan sampai aku mati bersama ilmuku, jangan sampai aku mati bersama pengalamanku, aku ingin mati bersama amalanku. Amalanku. Iya. Iya, nanti usaha bisa ditiru, rezeki nggak bisa, Pak. Iya, iya Pak. Jadi kita berharap apa namanya saling berbagi kemanfaatan. Iya. Iya. Untuk lanjutnya yaitu dari khususnya Pak Bram dan Mas Danang silahkan untuk bisa memberikan penjelasan lebih detail lagi Iya. ke apa namanya produk dari Boleska Food ya. Betul Pak. Ya, Kita PT itu Boleska. tertera PT Boleska Food itu apa aja produknya bisa dijelaskan, monggo silakan. Jadi PT Boleska Foodindo itu berdiri sejak 2010 Pak. 2010 Iya, kalau tepatnya di bulannya sih kayaknya Februari. Februari ya, berarti kurang lebih ini sudah 11 tahun ya. 11 tahun ya. Oke, kurang lebih. oke. Itu di pabriknya itu di Lembang, Di Lembang, Bandung berarti ya? Bandung. Iya, iya. Bandung kan terkenal sejuk, Iya. airnya juga bagus. Iya. Pastinya produknya juga. Bagus. Bagus, alhamdulillah. Dipastikan seperti itulah. Ya Pak. Nah, jadi kalau dari PT Boleska Foodindo itu keluarlah brand namanya Max. Max. Ya Max. Max itu meliputi ada 3 grade Pak, 3 level. Oh gitu. Ya, 3 level itu ada Daily Mac. Daily Mac, Daily Mac itu yang istilahnya premium ya. premium. Iya, Tasty Mac itu yang untuk Horeca sama di apa namanya supermarket. Supermarket, Di supermarket. Untuk Mac Choice-nya itu untuk di toko mitra dan bakaran. Oh gitu. Iya, itu ada di Iya, depan iya. kita Pak, gitu kan. Nah ini kalau untuk produk premium ya itu Daily Mac Pak. Daily Iya, Mac iya. ini ada smoke beef, Ya, ada chicken wing, ya. Spicy wing. spicy wing ya, spicy wing, terus ada lagi smoke whole chicken. Oh gitu. Jadi satu whole gitu loh Pak, satu utuh daging ayam utuh Oh, ya. yang udah dimarinasi, Iya, iya, yang iya. udah ada rasanya gitu Pak. Itu segmennya kemana tadi? Kalau premium itu Kalau- lebih cenderung kemana? Premium itu sebenarnya masih bisa masuk ke Horeca, Bisa juga. bisa juga masuk Horeca, bisa juga di toko-toko sebenarnya. Ibu rumah sudah- tangga lah. Ibu rumah tangga juga masuk. Langsung semua. dikonsumsi. Langsung dikonsumsi Nah, bisa. apalagi ini menjelang Puasa. bulan puasa, ya. Iya. So, berarti nggak jauh-jauh nggak repot-repot, nggak Betul, jauh-jauh bisa untuk saat ini kan untuk wilayah 3 ini kan Batang Pekalongan sudah bisa ada ini berarti. Betul Pak, betul sekali. Lah, untuk smoke beef sendiri sebenarnya bisa aja dibikin kebab Pak. Apa? Isian kebab. Oh, smoke beef. Smoke beefnya itu ya. Buat pengganti daging yang betul kebab sekali. itu. Iya, Iya, betul iya. sekali untuk isian kebab gitu bisa juga dengan harga juga kompetitif dan lebih ekonomis lah. Kalau bisa untuk kebab, Ya, berarti itu lebih meringankan pedagang kebab, Pak. betul. Contoh kalau selama ini pakai daging yang ada tongkatnya, harus pakai ada pembakar yang diputar-putar itu. Iya. Kalau cukup ini kan bisa sama aja membakar dengan roti buger dan kebabnya itu sendiri berarti. Bisa ya Pak. Berarti berkata untuk para apa namanya pedagang-pedagang itu kan bisa lebih cepat menyajikan dan lebih mudah ya kan? Lebih praktis. Lebih praktis gitu ya. Iya Pak, nah itu Daily Mac ya Pak. Nah terus ini ada Tasty Mac, ada Tasty cocktail. Mac, Cocktail cocktail. ini sebenarnya cenderungnya ke hotel. Oh, hotel. Iya, karena langsung ukurannya Mini. ini ya. langsung makan gitu. Oh, Pak. gitu. Langsung bisa dimakan langsung nggak tanpa dipotong-potong dulu. dan Iya, iya, artinya ukurannya lah, Ukurannya, ukurannya iya, yang kecil ukuran karena kecil itu. artinya nggak kelihatan kecil, nggak kelihatan dipotong tapi Iya. utuh gitu ya. Betul. Iya. Itu segmennya gitu Pak. Mungkin dari Mas Danang bisa jelasin lagi untuk segmen yang berikutnya.
sebenarnya yang Mac Choice. Iya Pak, saya nambahin untuk Mac Choice ini dia memang segmennya untuk pembakar Pak. Pembakar. Iya betul. Segmennya lebih utamanya ya. Betul, segmen pembakar karena harganya lebih praktis Pak. Oh. Lebih praktis itu berarti ada keuntungan lebih. Betul. Berarti. Jadi Mac Choice ini memang diciptakan dia untuk segmen pembakar sama ibu-ibu rumah tangga juga Pak. Bisa juga. Kita juga punya yang isi 3. Isi 3. Oh ya, ya. Tapi agak panjang itu ya. Iya, betul. Itu kan isi 3 itu kan kadang-kadang kalau ibu-ibu rumah tangga itu kalau kebanyakan juga dia akan mubadir Pak. Tapi begitu dia akan membeli yang isi 3 itu dia langsung sekali masak lah Pak intinya lah Pak. Artinya cukup untuk keluarga sederhana, artinya cuma keluarga kecil lah itu betul, cukup lah gitu loh. Betul Pak Yar gitu. Dan juga kali ini nih Mac Choice lagi ada program loh Pak. Program apa itu? Dia programnya isinya 11 Pak. Yang normal yang itu yang kecil. Iya, betul yang mini Pak. Yang mini kan normalnya kan isi 10. Ya, 10 normal. Tapi kita ini diisi 11. Berarti lebih. Harganya praktis tetap banget Pak. utuh ya? Betul, artinya, harga tetap sama. Gitu. Harga Jadi tetap sama. bukan ada suatu perbedaan kalau 10 harganya sekian, kalau 11 harganya sekian, tidak ya? Tidak ada Pak. Harga tetap normal, tetap sama. Tapi Pak itu gramasinya? Gramasinya kita lebih Pak. Oh, berarti ditambah. Bener-bener berarti tambahan bonus berarti ini ya? Betul, nggih Pak. Tapi kita memang dicantumkan di situ cuma gramasinya 500 gram. Oh, cuma plastiknya yang cuma apa? Plastiknya bungkusnya ya karena bungkus sudah awal ya? Iya, dari awal Pak. Tapi kalau memang ditimbang kita tetap lebih dari 500 ya, gram. karena yang awal itu standarnya 10, itu 500, berarti kalau ada satu lagi intinya lebih ya. Berarti bukan terus diperkecil itu tidak. Tidak Pak Hayar, tidak itu Pak Hayar. Terus sekilas saya dengar-dengar, mohon maaf, dari sosis jumbo utamanya itu plastiknya kan ada pembungkus plastiknya Mas. Iya. Itu tolong coba bisa dijelasin ke seluruh penjuru sedulur AFM di mana saja berada, kalangan ibu-ibu terutama, itu kan ada bungkus plastiknya itu dari apa kok bisa dimakan. Gitu loh, karena mereka kalau yang biasanya itu berkonsumsinya itu sosis kecil, itu kan plastiknya dikupas. Kalau ini kok nggak dikupas, kok langsung dibelah-belah, digoreng, langsung dimakan dengan plastiknya. Coba lebih jelasnya itu bahan bakunya apa, dari mana, dan itu apa kelebihannya, coba. Siap. Kayak gini buat para sedulur AFM berada dimanapun berada. Sebenarnya itu bukan plastik Pak itu. Apa Pak. itu? Sebenarnya itu kolagen. Oh, kolagen. Betul. Kolagen itu yang dibuat dari apa ya Pak Bram? Dari kalau nggak salah itu dari apa ya? Itu rumput laut. Rumput laut bisa Betul. juga ada juga. Nah, itu memang tidak perlu dikupas, bisa langsung dimakan dan tidak membahayakan untuk tubuh Pak. Gitu. Intinya berarti bisa dikonsumsi lah. Bisa dikonsumsi gitu. Dan kita pun sebenarnya ada juga yang kemasan yang dipakai plastik. Oh, yang kecil. Yang kecil. Yang biasa, Max. Ya, makanya, yang reguler itu. Sebetulnya sebelum nanti ibu-ibu atau konsumen itu mengonsumsi produk-produk selain Mac, mungkin bisa jadi gitu Pak. Ya. Sebaiknya memang dibaca dulu. Oh gitu ya. ya. Saran penyajiannya juga kan ada. Nah, kebetulan ada juga ya? Ada Pak. Berarti kita setia beli pertama sebagai pembeli atau pedagang yang cermat, berarti harus bisa mengikuti saran anjuran penyajian dulu. Berarti ya. Wajib Pak. Itu wajib itu hukumnya. Karena ini Pak, karena banyak produk frozen ya. Itu yang tidak, mungkin saya mohon maaf ya. Mohon maaf ini tidak mengikuti standar. Ada lah ya. Ya ada gitu. Makanya. Tapi kalau Mac enggak. Kalau Mac ini udah sesuai. Ada BPOM-nya udah ada. Gitu kan. Terus uji labnya juga ada. Semuanya MUI-nya halal. Semuanya lengkap Pak. Semuanya lengkap. Jadi untuk para sedulur frozen AFM di mana saja berada itu sebelum makan sebelum konsumsi harus baca dulu di kemasan. Di kemasan itu lengkap biasanya. Ada MUI-nya, ada halalnya, saran penyajiannya itu wajib. Wajib. Nah, takutnya nanti kebalik-balik nih Mak. Yang harusnya tidak harus dikupas malah dikupas, dibuangkan
siang. Ya, gitu kan. Jadinya sia-sia lah. Iya. Nah, kalau yang dikupas memang biasanya ada tulisannya di situ. Oh gitu. Dikupas gitu. Iya, iya. Atau tidak perlu dikupas ada. Karena kadang-kadang pedagang yang awam itu membeli sebuah sosis yang memang biasanya itu sosis itu kan mini kecil, Iya, yang biasanya pakai plastik biasa. Betul. Karena dia belum pernah mencoba sosis yang jumbo, Ya. langsung dia nggak tanpa mengikuti petunjuk. Iya, dikupas gitu ya. dikupas Iya, gitu susah. loh. Iya, Iya, iya. dikupas. Memang agak susah ya karena itu Betul. sudah dibentuk gabung atau dibentuk memang menyatu dengan sosisnya, artinya Iya. bisa langsung dimakan. Betul. Ada tambahan lagi gimana Mas? Jadi kayak gini untuk saran penyajian sih, kadang-kadang orang ini kan sosis bakar hanya untuk dibakar. Sebenarnya itu bisa digoreng juga, Pak Oh, Yan. gitu ya. Ya, untuk sedulur AFM sebenarnya untuk cara penyajiannya ini sosis bakar ini bisa digoreng juga. Tapi minyaknya jangan terlalu banyak. Berarti nggak tenggelam. Iya, betul. Di-grill aja. Oh, gitu. Iya, minyaknya di-grill aja sedikit aja. Yang penting asal ada aja. Nanti masalahnya kalau minyaknya kebanyakan, itu kolagennya itu yang terbuat dari rumput laut itu akan melupas. Oh, iya. Kayak gitu, Pak. Dan juga nanti hasilnya jelek, kurang bagus, kurang sempurna lah. Iya. Intinya kayak gitu, Pak. Dan jangan lupa, kalau mau cara penyajiannya itu bener-bener posisi towing, Pak. Kadang-kadang itu kayak untuk sedulur AFM nih yang masih awam, jadi masih mending kalau kita mau goreng atau mau bakar posisi towing. Towing itu udah bener-bener udah lembek. Iya. Posisi udah lembek. Ini nggak pernah dipaksakan ya. Betul, jangan dipaksakan. Masih Lah, beku langsung di goreng atau berarti dibakar. namanya goreng es batu. Betul. Oke. Kayak gitu nanti hasilnya tetap kurang sempurna, Pak. Oke. Tapi kalau nanti penyajiannya benar-benar udah towing, itu akan lebih sempurna lagi. Didinginkan biar lembek dulu Ya, kan gitu lah. betul. Beginilah untuk sedulur FM di mana saja berada. Yang jelas semuanya itu butuh ilmu. Kalau kalian ingin sukses masalah keduniaan, juga harus tahu ilmunya. Kalau kalian ingin sukses di masalah akhirat, juga harus tahu ilmunya. Kalau mau sukses kedua-duanya, berarti harus tahu ilmunya. Nah, termasuk ingin sukses di dunia frozen, ya toh, berarti juga harus tahu ilmunya. Maka dari itu, aku ingin mengkupas tuntas ini. Apa trik-triknya, ilmu-ilmunya dasar untuk mengenal produk Mac ini lebih dalam lagi, ya kan? Dan khususnya apa namanya rahasianya atau syaratnya atau caranya para pembakar pemula ini, Mas Danang. Yang saya kira Mas Danang ini berkecimpung di dunia frozen juga nggak sebentar, alias sudah lama, gitu. Ya, artinya kan sudah tahu produk-produk Mac khususnya dalam untuk bakaran dari segi cara penyajian, bumbunya barangkali, gitu. Ataupun nanti keuntungannya, cara jualnya umumnya itu juga berapa, gitu loh. Silahkan, biar teman-teman sedulur AFM bisa lebih jelas, bisa langsung ikut gabung, mencoba untuk mengambil produk Mac. Oh ya, terima kasih Pak Yar. Sebenarnya sih gampang ya. Gimana? Kalau untuk pengen cara jualannya. Zaman sekarang sebenarnya kan kalau beli kompor mungkin kemahalan ya Pak. Iya. Kemahalan. Jadi mending kalau pertama itu pakai Apa? teflon aja Pak ya. Oh, pakai teflon itu cukup. Betul, itu cukup Pak. Pakai teflon, posisinya cukup. Lah, yang penting posisinya cara membakarnya itu posisinya udah towing bener-bener Pak. Oh, Dan gitu. kedua itu jualan sosis bakar ini sangat menguntungkan. Berarti keuntungannya memang Wah, bisa 2 kali lipat dari harga ya? betul ya Pak. Dari harga itu 2 kali lipat. Kita ibaratnya sehari udah jualan 1 pack aja udah lumayan untungnya Pak. Itu sehari. Itu 1 pack. Padahal jualan sepek ini kalau di tempat keramaian biasanya wah cepet banget Pak kita Pak. Kayak gitu loh. Jadi posisinya itu mungkin yang normal itu sekitar berapa Pak? 3 pack, 4 pack ya? 1 hari itu ya? Bukan 1 hari Pak. Bunyinya sesore ya Pak? Sesore. Iya, sesore aja lah posisinya lah. jam lah. Kayak Kalau gitu bakaran sih. biasanya kan bukanya
jam 5-an menjelang Ya, maghrib betul. sampai jam 9 jam 10. Apalagi kan ini sebentar lagi Ramadan ini, Iya, wah iya. pasti itu di setiap gang-gang, di setiap kota, di setiap keramaian itu banyak banget yang akan buka sosis bakar bagi. Oke. Jadi makanya untuk para sedulur AFM ini bisa buat sambilan di posisi sambil ngabuburit ya Pak, Ngabuburit, sambil ya. jualan juga sosis bakar gitu loh. Dan selain itu juga kan bisa untuk dikonsumsi untuk campuran persiapan Buka puasa maupun sahur. Betul, nggih, kayak gitu Pak. Saya tambahin sedikit Pak ya. Gimana? Ini biasanya itu kalau pembakar Ya, itu biasanya kalau mau towing atau bahasanya melumerkan produk ya. itu biasanya dibuka Heeh, kemasannya, iya. terus dicelupin ke air, Oh, direndam ya? direndam. Iya, Itu iya. tidak boleh. Oh, Saya ingatin lagi, tidak boleh. Kenapa? Seperti itu nggak boleh. Nanti bentuk sosisnya nanti berubah. Bisa Oh, berubah karena gitu. dia mencair terus masukin ke air jadi dipaksakan gitu loh Gitu. Pak. Oh, Istilahnya iya, iya. gitu loh bahasa. karena dia ingin cepet-cepet. Cepet-cepet ya. Heeh. Nah, makanya sebelum, kalau ini trik untuk pedagang bakaran ya Pak. Iya. Jadi sebelumnya kalau semua memang mau jualan, Heeh. itu harusnya langsung sama kemasannya dicelupin ke airnya aja Pak. Oh, gitu. Tetap dicelupkan. Dicelupkan, tapi tapi jangan jangan dibuka. disobek. Betul, jangan Bisa kena terkontaminasi dengan airnya itu. Betul, kita juga bisa nggak mengurangi tahu. rasa berarti ya. Betul juga Pak. Oh, Rasa iya, terus iya, bentuknya juga nanti Heeh. gitu. Terus kita juga nggak tahu tuh airnya ada kandungan apanya di Ya, sana. ya, ya. Gitu loh. Makanya lebih higienisnya seperti itu. Oh iya, ya. Tadi Atau tetap dicelupkan air, tapi kuncinya jangan sobek. Sobek. Kan biasanya cepet-cepet maunya Iya, gitu Pak. iya, Gitu namanya kan. pembeli Lebih kadang- baik lagi nggak usah dimasukin air, di towing aja maksudnya di suhu ruangan gitu aja Iya, Pak. iya, Dibiarkan dengan sendirinya saja. berarti. Betul Pak. Karena saya sendiri selama ini juga salah loh, Pak. Oh gitu. Iya, kadang-kala di saat saya ingin tergesa-gesa, ingin Iya. kelaparan ini, wah Iya. perut keroncongan, wah Iya. biar cepet-cepet ambil sosis Mac, tak sobek, Sobek. tak isi air. Nah itu nggak boleh Pak. Oh. Nggak boleh. Iya, Kecuali itu airnya udah hangat dan memang cepet gitu loh Pak. Oh, berarti boleh juga pakai air, Iya, tapi dengan kondisi air tapi hangat. Air hangat tapi udah langsung masuk ke pembakarnya gitu loh Pak. Oh. Masuk pembakarnya gitu. Iya, iya, iya. Itu saya pernah lihat mungkin di YouTube dan sebagainya, itu kayak gitu Pak. Juga ada ya. Iya, pernah ada gitu. Cuman lebih baik jangan dibuka, langsung Iya. sama kemasannya aja dimasukin Iya, ke air iya. gitu. Oke, berarti kan sedulur AFM Iya. di mana saja berada ini adalah tambahan ilmu. Iya. Disinilah kita saling berbagi, cukup melihat dan mendengar jadi pengalaman. Ya. Karena pengalaman itu cukup mahal sebenarnya, tapi dengan melihat dan mendengar bisa berbagi, bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya Pak, ya. Luar biasa. Gimana Mas Danang? Iya Pak, menambahkan lagi nih. Ya, untuk sempurna lagi lah. Ya, untuk pembakar itu kan biasanya ada margarin sama diolesin saus barbecue ya Pak. Itu untuk setelah apa sebelum dibakar? Setelah posisi itu lagi dibakar Pak. Oh, artinya dibakar setengah matang. Betul. Ya, itu kan terus? biasanya diolesin saus barbecue itu kan. Ya. Lah itu sebenarnya kalau ada sedulur AFM dimanapun berada, kalau bikin saus barbecue itu sebenarnya gampang, caranya Gimana? mudah. Jadi kayak gini Pak, perbandingan kita yang resep yang harus disiapkan dahulu itu, jadi itu saus tomat, Ya, saus cabe, ya. kecap, Kecap 3. terus ya kecap, terus oregano. Oregano itu apa? Oregano itu sekelas daun Pak, daun oregano itu loh. Saya Daun, pernah tahu. iya daun oregano, terus kecap Inggris, 5 terus. margarin, Margarin 6. betul kayak gitu Tuh, Pak. terus diaduk. Nah terus posisinya kalau dari awal itu Pak, kita margarin dulu yang masuk Pak. Oh, margarin dulu. Oh ya, maaf ada satu lagi yang lupa tadi. Apa namanya, bawang merah Pak, kalau enggak bawang bombay. Dipotong kecil-kecil. Betul. Ya. Ditumis Pak, dipotong kecil-kecil itu Ya. posisinya. Kayak gitu. Cara bikinnya sangat gampang sebenarnya. Jadi pertama kita masukkan margarinnya dulu. Oke, ke sebuah tempat. Betul, kecil. ke langsung ke itu Pak, ke kompor, ke teflon. Ke Yang teflon. udah siapkan Ya. Ge. Bikin sausnya. Mau bikin Oh saus iya, itu. kan ada kecil itu Ya, untuk betul. menampung buat sambal atau
itu bumbu itu. Langsung di itu aja sih Pak, langsung di wajan. Oh, langsung di wajan ya. Langsung di wajan. Pertama itu kita siapkan margarin dimasukin ke wajan dulu. Nggak sesuai secukupnya aja ya Pak margarin itu. Terus Kedua bawang yang udah dipotong-potong, yang udah dipotong-potong cincang itu tadi dimasukin. kedua ya. Ya, kedua nanti dioleh-oleh Pak sampai itu baunya keluar. Betul. Sampai baunya keluar. Ketiga itu saus tomat sama sambelnya. Saus tomat sama sambel itu sesuai selera Pak. Sesuai selera Betul. pedes apa sedang kan. Ya. Mana diperbanyak kan bisa Nggih. kira-kira sendiri Ya, berarti. kalau saran saya kan itu kan karena untuk bumbu dasar itu kan masih mending kebanyakan di saus tomatnya Pak. Jadi perbandingan 2:1 antara tomat sama Tomat 2, sambelnya 1. ya, betul kayak gitu. Setelah saus tomat sama saus kecapnya, saus tomat sama saus cabenya masuk, tinggal kecap. Kecapnya. Ya, kecap. Kecap apa Inggris? Kecap yang biasa Pak, kecap kecap yang biasa biasa dulu. Ya. Habis itu baru kecap Diaduk-aduk Inggris, kan? nggih. Ya. Kita tetap aduk-aduk Aduk terus terus, posisinya ya. nggih. Ya. Habis itu kecap Inggris, terus oregano dimasukin juga, terus penyedap rasa. Iya, iya. Di situ ada juga. Terus kalau ada ladaku Pak, Ladaku. itu secukupnya aja ladakunya. Berarti Kayak itu, gitu. itu bisa menjadikan suatu rasa di saat membakarnya. Betul. Habis ladaku itu nanti kita terus diaduk-aduk posisinya itu sampai umep, apa sih bahasanya umep Mendidih, siapa ya? mendidih. Mendidih. Iya. Betul itu Pak. Karena bahasanya saya umep itu bahasa Jepang apa ya kalau nggak salah. Tetangganya Jepang. Oh iya benar. Iya. Umep mendidih lah ya. Iya. Betul sampai mendidih. Bahasa Korea. Kata aslinya sana ini. Betul, sampai mendidih posisinya. Habis sampai mendidih, udah mendidih posisinya, kita angkat Pak. Iya. Nah, kegunaan saus itu kan karena udah matang nih posisinya Pak. Iya. Sebenarnya kalau udah ada saus bikinan itu, barbeque-nya itu sendiri, nggak perlu pakai margarin. Karena saus margarinnya udah, karena margarinnya udah dimasukin di saus barbeque itu. Iya, iya. Kayak gitu Pak Hayar. Dan juga seandainya saus itu nggak habis pun bisa dimasukin lagi ke Disimpan. Iya, disimpan ke lemari es ya? lemari es. Berarti besok bisa dibuat Dibikin ya, dipakai dipakai lagi. lagi. Iya, Iya, bisa iya. dipakai lagi Pak. Dan itu akan seterusnya gitu loh Pak. Berarti di sini sedulur AFM bisa mendapatkan sebuah ilmu tentang racikan bumbu oles, bumbu bakar. Betul. Terus ada lagi coba, apa kurang sempurna? Jadi seandainya kalau rasa dan lain-lain sempurna tergantung selera Pak. Nanti Ya, mau dilupa kurangnya setiap wilayah kan apa? beda Iya, ya. beda-beda nggih. Kalau Manis ada yang iya pedas gitu itu tergantung selera. Sebenarnya cuma kayak gitu aja sih. Setelah jadi kan rata-rata terus dikasih setelah mateng lah. Iya. Baru kan umumnya ya saus pedas atau saus tomat atau sama mayones sudah cukup. Nggih, udah cukup itu Pak. Jadi posisinya itu kalau mau menggunakan resep itu, Ya. posisi itu pertama itu sosisnya dibakar dulu Pak. Kalau dia udah agak mengembang, udah agak setengah matang lah, baru diolesin itu. Oh gitu. Diolesin, lah nanti dibakar lagi Pak. Oh ya, artinya setengah matang dulu. Betul. Terus diolesi bumbu tadi. Oke. Terus dibakar ulang. Dibakar ulang. sampai Matang. Nah, kalau udah mau matang, dioles lagi Pak. Itu kan biasanya kan di sosis bakar itu kan ada dipotong tengah-tengahnya dibelah gitu Pak. Belah itu. Kalau bisa itu bumbu itu tuh dimasukin di belahan itu. berarti merasuk ke dalam, karena kan sosis jumbo tadi sudah dijelasin bahwasannya pakai plastik kolagen. Yang mana kalau tanpa dibakar, tanpa dibelah, otomatis bumbunya nggak merasuk. Betul. Berarti kan belah-belahnya juga selera Mas ya? Ya, itu tergantung selera, keinginan gimana. Ada yang model bunga, Iya. ada yang model apa? Lingkaran muter, terus model pinggir-pinggir itu kayak glimbing gitu, kayak gitu loh. Itu juga termasuk selera ya. Betul. Sepinter-pinternya seorang pedagang berarti. Kayak gitu. Jadi kalau saran saya sih mungkin kalau untuk para pedagang bakaran ini masih mending jadi ada bumbunya loh, jangan cuma kayak kasih margarin aja itu Kurang nanti ya?
kurang sempurna lah Pak. Itu udah enak tapi ya kurang cara apa? Kurang enak betul loh Pak. Iya. Karena rasa itu bisa mempengaruhi customer lah. Betul, nggih. Slogannya apa sih kalau boleh tahu Mas? Untuk slogan sosis bakar ini Iya, Mac. Iya. belum ada slogan Pak. belum ada slogan. Belum ada slogan Pak. Barangkali kan rajanya sosis bakar apa gimana Rajanya gitu. sosis bakar memang dari Jawa Tengah. Rajanya sosis bakar. Oh, gitu. Ya, alhamdulillah sih ya, lumayan sih Sudah bisa diterima udah bisa diterima. di semua kalangan. Semua kalangan di semua kota, kabupaten semuanya, alhamdulillah udah masuk gitu sosis Mac Pak, gitu kan. Kebetulan sebenarnya kalau di daerah sini, daerah Batang Pekalongan gitu, kalau mau jadi pembakar atau mau usaha bakaran, bisa langsung hubungin AFM, gitu kan. AFM di mana aja ada kan, ada di Kauman, ada di Teratai, ada di Limpung. Ya, di Batang itu ya. Semuanya di Batang lah semuanya gitu. Langsung aja hubungin, mungkin bisa hubungin Pak Ayer Bisa. Bisa. Nanti kita support dari Mac Pak, gitu kan. Mungkin ada kebutuhan apa yang sekiranya bisa saling kita bantu, gitu kan. Saling berkembang, saling mensupport lah ya. Ya, kita bantu gitu Pak, gitu. Kebetulan kayaknya di Batang Pekalongan itu udah cukup lumayan banyak Pak ya. Bakaran Mac sendiri gitu kan. Iya, alhamdulillah. Cukup banyak gitu. Ya, itu sih Pak Ayer dari kami Pak. Oke. Sedikit aku ingin menyapa pada sedulur bakaran, sedulur AFM di mana saja berada khususnya, yaitu dalam melangkah ingin jadi seorang pengusaha ataupun seorang khususnya jualan sosis. Itu sebenarnya juga banyak faktor loh Pak. Ya. Artinya contoh harus mengetahui kelebihan tentang produknya itu berarti. Betul Pak. Ya, nanti sedulur bakaran biar tahu. Kedua juga tempat ternyata Pak. Ya. Tempat itu juga bisa merubah harga. Kalau kita tidak bisa memilih sebuah tempat yang layak, artinya keramaian, itu juga pengaruh dengan pembelian, artinya kurang ramai atau pembelinya juga kurang. Terus yang nggak kalah lagi tadi yang dijelaskan Mas Danang berarti tentang rasa, ya kan? Rasa itu juga itu bisa mempengaruhi customer. Sama-sama sosisnya, ya toh. Ternyata dengan rasanya kurang maksimal menurut pembeli atau kurang enak, otomatis dia juga bisa beralih. Berarti kita juga harus bersaing dengan rasa. Dan yang paling pokok berarti juga ada tambahan lagi dari AFM, yaitu dengan pelayanan Pak. Betul. Ya, kalau kita tempatnya bagus, ya kan, pelayanannya bagus, rasanya enak, harganya bisa terjangkau, wah, insya Allah dengan sendirinya pembeli customer itu akan banyak yang berdatangan ke pembakar-pembakar kita. Nanti berarti trik-trik pembakar itu jangan mudah emosi loh Pak. Ya kan kadangnya seorang pembeli juga ternyata itu ya berbeda-beda karakter. Ada yang sabar menunggu, ada yang tergesa-gesa, ya kan? Nah, itu juga banyak kuncinya menuju suatu kesuksesan. Oke. Kalau untuk ceritanya bisa bergabung, bisa bekerja sama dengan AFM mulai kapan, sudah berapa tahun, itu gimana Pak? Biar teman-teman sedulur bakar biar tahu. Kok selama ini sosis Mac katakanlah kok sudah erat banget ya dengan AFM, perjalanannya kayak apa? Biar teman-teman sedulur AFM di mana saja berada itu bisa mengerti. Karena semuanya itu berproses kan gitu Pak. Betul. Biar gimana sekilas prosesnya itu kita saling berbagi. Oke, monggo. Pak Bram apa Mas Dana? Dari Dana dulu Pak. Oh iya, terima kasih sedulur AFM dimanapun berada. Awal mula ketemu AFM itu di tahun 2016. Di tahun 2016. 2016 Pak. 2016 itu jadi dulu sebenarnya yang pegang sosis Mac di Batang sebenarnya bukan AFM, ada agen lain lah. Tapi agen lainnya itu memang nggak tahu seiring berjalannya waktu gimana ceritanya kurang fokus intinya ke produk kita, ketemulah dengan AFM di tahun 2016 2016 awal waktu itu.
dulu sosis bakar masih jarang, kalau nggak salah. Iya, masih jarang, belum sebanyak sekarang lah. Iya. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Disitulah kesempatan kita untuk bikin mindset para pembakar yang bisa dibilang untuk Batang dan sekitarnya itu sosis Mac itu udah dibilang apa ya? Udah dibilang mungkin orang udah pada tahu lah bagaimana sih sosis Mac gitu loh Pak di area sini. Ya sosis bakar ya sosis Mac. Ya, betul. Di mana ada sosis bakar, insya Allah bakar-bakar juga di situ ada Mac kayak gitu loh. Nah, terus singkat ceritanya waktu itu memang kalau nggak salah ini ngobrol ya Pak. Iyalah, Masih iya, AFM itu masih punya satu cabang apa ya Mbak? Yang apa? Ya, waktu di di Kauman sini ya, yang ya. cuma di Kauman. Cuma berapa freezer kalau Iya. nggak salah 4 apa berapa kecil-kecil. Itu cuma masih 4 freezer. Dulu juga di AFM sebenarnya udah ada sosis Mac itu, tapi kalau nggak salah dari Jawa Barat ya Pak. Dari Jawa Barat. Itu model dipaketin dari Jawa Barat. Nah, seiring sosis Mac itu masuk ke Jawa Tengah itu di tahun 2015 ya Pak Bram? Betul. Di tahun 2015 alhamdulillah kita dipertemukan sama Pak Ahyar sebagai owner AFM. Sampai saat ini alhamdulillah Awalnya hubungannya. ditolak nggak gimana? Sebenarnya awalnya nggak ditolak loh Pak. Ya, Kita nggak pernah prosesnya gimana? Betul, prosesnya itu memang baiklah. Pokoknya saya tuh udah sampai ingat, sampai saat ini pun tuh saya masih ingat banget. Iya, Pertama saya ketemu sama Pak Ahyar yang masih punya 1 toko, terus sekarang menjadi 7 toko. Dari dulu sampai saat ini nggak pernah berubah. Pokoknya dalam arti nggak berubah. Apa ya? Yang nggak berubah apanya? Masih seperti yang dulu Pak. Yang Apanya? saya pertama kenal sifatnya, terus kekeluargaannya, terus luar biasa lah Pak. Pokoknya Jangan mungkin ngada-ngada lah. enggak beneran. mungkin jarang lah saya bisa apa namanya bertemu dengan sosok seorang Pak Ahyar ini yang bisa luar biasa. Persaudaranya dari tahun 2016 sampai saat ini pokoknya sampai bingung caranya mau bagaimana kita untuk membalas AFM lah ibaratnya kayak gitu loh Pak. Sangat luar biasa. Terus Pak Ahyar Biasa aja. terus Pak Ahyar, oh ya. Saya tuh masih ingat banget lah gimana posisinya dulu. Oh ya, saya punya cerita dulu ada sih. Jadi intinya Pak Ahyar ini dulu itu bagaimana, terus saya punya teman, saya apa ya Pak, tidak bolehin untuk masuk ke sini. Nah, intinya Pak Ahyar kayak gini, kayak itu dan sebagainya. Tapi alhamdulillah yang teman saya omongin itu alhamdulillah salah banget pokoknya. Dari yang saya 5 karton sampai saat ini udah 100 karton per minggu lebih ya. Itu per minggu per minggu itu udah luar biasa. Alhamdulillah. Pokoknya jadi saran saya sih jangan menilai orang dari mulut orang lain. Jadi masih mending kalau kamu ibaratnya belum tahu nggak usah banyak ngomong ini dan itu, kita buktikan aja dari sedikit demi sedikit kayak gitu. Oke. jadi kayak temu kangen gitu ya. Iya gak sih Pak? Betul Jadi banget, kayak pokoknya temu kangen gitu. luar biasa Tapi pokoknya. memang iya sih Mas Danang. Saya Iya. juga tahun 2015 sebenarnya saya udah pernah dengar Pak. Iya. Pak Ahyar ini, gitu Iya. kan? Karena dengan gaung di produk olahan ikannya itu Iya. kan, gaungnya udah sampai ke Jawa Barat, sampai ke pulau tetangga gitu dan sebagainya itulah Pak. Karena wilayahnya sama sana. Iya, wilayahnya sampai sana. Sebenarnya udah kenal Pak Ahyar, dengar sudah lama Pak. Lama. Kebetulan kalau mungkin tadi nyambung dari pertanyaan Pak Ahyar biografi kita sebelumnya Pak, gitu Iya. kan. Sebelumnya kan saya di Bandung Pak. Iya, pernah di Bandung. Pernah di Bandung, saya masuk ke produk frozen itu 2004. Oh, gitu. 2004 itu di Bandung Pak saya. Di Bandung. Tapi awal saya di Karawaci dulu, Iya. di Tangerang, terus dipindah ke Bandung. Iya.
Nah, di Bandung saya mulai berkembang di situ, mulai belajar bagaimana caranya frozen gitu sih Iya, Pak. iya. Memang benar-benar unik sih kalau frozen ini. Dibanding dengan usaha lain. Dibanding kerja usaha lain, di betul. bidang lain ya. Apalagi kalau mau ngurusin soal produk bakaran, Iya. gitu loh. Jadi dari hulu ke hilir itu harus diurusin semua istilahnya Iya, Pak. betul. Istilahnya kayak ngurusin bayi lah, gitu Iya. kan. Ya, Ada triknya, ada ilmunya, ada ilmunya, caranya. gitu. Memang benar-benar harus ya nggak cuman kayak jualan biasa. Iya. Mungkin kalau jualan biasa kan kenal sama ownernya itu sekilas mungkin ya. Sekilas, Ini iya. saya mohon maaf kalau salah gitu kan. Tapi kalau frozen, kalau nggak kenal dekat, Iya. biasanya ya biasa aja gitu. Iya, Jadi gitu-gitu ya, aja. gitu-gitu aja gitu Iya. loh. Memang ya ini sih mungkin masukan juga buat apa teman-teman frozen semuanya atau Iya. supplier atau apalah ya bahasanya gitu Pak. Teman-teman marketing nih Pak. Iya. Ya kan? Kadang-kadang apa namanya? Gimana sih caranya bisa gede di Alfa di apa? AFM gitu kan. Memang harus kenal sama Pak Ahyarnya nih. Iya. Saya juga udah kenal nih, sarungnya Pak Ahyar pun saya tahu gitu istilahnya Iya, kan. iya. Sampai baju kokonya Pak Ahyar pun tahu. Warnanya ada berapa saya tahu. Makanya Betul, memang, betul. memang harus seperti itu gitu loh. Memang harus apa? kenal, Pendekatan, ya. pendekatannya seperti itu. Dan nggak cuman itu aja gitu loh. Memang harus apa harus deket gitu sama owner frozennya. Jadi dibangun hubungan emosional lah ya. Betul. Kiss Ya. misteri ya. Ada chemistry Pak. Kiss misteri. Ya, ada chemistry di situ. Sebenarnya saya dari 2004 sampai 2015 itu di Bandung Pak. Di Bandung, terus saya 2015 saya pindah ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sampai hari ini gitu, sampai hari Iya. ini saya di Jawa Tengah gitu. Ya pergerakannya frozen food sebenarnya ada apa namanya? Ada perubahan sebetulnya Pak. Iya. Ada perubahan. Mungkin dari tadinya kan semua di Bandung itu penjualnya tidak banyak retail seperti ini. Iya. Tidak banyak toko. Iya. Jadi semua agen-agen tidak semua, maksudnya ada beberapa agen-agen lebih banyaknya Ya. itu ngirim ke pasar, distribusi. Distribusi lah. Iya, distribusi pasar gitu. Nah, sekarang hampir semua owner, hampir nih ya Pak. Iya. Hampir semua owner frozen itu punya toko retail sekarang ini. Iya. Nah, pemain distribusinya pun sudah semakin bukannya hilang tapi berkurang. Iya. Udah makin berkurang. Jadi memang ada perubahan grafik yang apalagi sekarang pandemi ya. Iya. Pandemi itu malah justru nambah lagi istilahnya toko apa sih mitra frozen apa ya? Iya, yang banyak rumahan. permunculan. Permunculan gitu Iya. kan. Permunculan juga ada yang jatuh bangun dan sebagainya, ada Iya, banyak. banyak ya. Banyak. Nah, kunci dari frozen sebenarnya satu doang Pak. Apa itu? Yaitu pertama itu soal harga Pak. Soal harga. Harga. Kalau kita udah main banting-bantingan harga, Iya. biasanya Bersaing harga. iya itu entah itu tokonya atau produknya itu bakalan tumbang. Sama-sama biasanya. kena imbasnya ya. Kena imbasnya. Makanya saya sih menyarankan Iya. untuk sahabat semuanya di Indonesia mungkin ya Pak ini ya. Pada umumnya. Pada umumnya di frozen food Iya. cari keuntungan pasti itu Pak. Ya, Gitu kan. pastilah. Pasti Namanya kan. orang usaha. Orang usaha cari keuntungan ya. Iya. Makanya dengan itu janganlah banting-bantingan harga lah. Bersaing dengan harga. Jangan bersaing dengan harga yang benar-benar malah menurunkan harga. Iya. Nggak ada untungnya malah gitu Iya. kan. Itu malah justru pelan-pelan akan gerus dia apa namanya istilahnya produktivitasnya toko itu jadi menurun nantinya gitu Iya, loh iya, Pak. iya. Itu sih Pak Ahyar. Mungkin ada masukan dari Pak Ahyar. Ika, Ya. memang betul seperti itu. Makanya itu juga Pak Ahyar udah di frozen berapa tahun nih kira-kira Pak Ahyar? kalau saya sih Pak Ahyar. Sudah. Ini saya belum pernah dengar di masa saya nih. Setiap kali ada apa di YouTube saya belum pernah dengar Pak Ahyar ini. belum. Nanti sebenarnya ada momen sendiri. Iya. Tersendiri nanti juga ada. Makanya di Mac ini mungkin boleh Pak Ahyar dibocorin sedikit nih. Pak Ya, Ahyar ini udah berapa dari tahun berapa terus di mana dulu gitu Oke. Pak. Ya. Kan ditanyain. Ini tanya balik ini bagus ini. Wah ini. Yang jelas saya tidak bisa menjelaskan secara detail, Iya. ya kan. Yang sekilas saja, karena nanti ada momen tersendiri loh. Iya. Sekilas saja saya bergabung di dunia frozen itu mulai tahun 2004. Sama dong berarti ya Pak. Ya. Sama ya. Di pertengahan tahun 2004. 2004 ya.
Ya, terus apa namanya? Udah tua ya kita ya Pak. Kurang lebih hampir 2 tahun berjalan ini, atau bisa dikatakan di tahun berapa ya? 2018-an. 2018-an itu mulai tahun 2004 sampai 2018-an itu saya fokus di distribusi, Pak. Ya. Nah, disitulah saya belajar, artinya banyak kendala, banyak masalah, sehingga pembelajaran itulah saya mengganti pola, yaitu secara bikin pola, ya berpola, yaitu bikin market kurang lebih sampai sekarang itu hampir 3 tahun lah, atau 2 tahun berjalan. Jadi kalau mulai tahun 2004 sampai sekarang itu berarti Udah berapa Pak? Berarti udah sekitar berapa? ya 16, 17 tahun. Ya artinya ya sedikit tidaknya sudah paham lah tentang masalah frozen. Iya. Boleh tanya nggak ini Pak? Ini pertanyaan yang mantap. Saling tanya loh Pak. Jadi kan kenapa Pak namanya sharing kok? Gimana? Gini Pak. Mac ini kan masuk ke Pak Hayar ini kan 2016 akhir lah ya Pak. Iya. Sampai saat ini alhamdulillah Masih belum membentuk market. betul kayak gitu Pak. Jadi ibaratnya dari dulu sampai sekarang gimana sih Pak untuk Mac sendiri sih Pak di mata AFM gitu loh Pak. Saya pengen dibocorin sedikit sih Pak, karena itu kan nanti buat belajarnya kita juga ya Pak, ya Pak Bram, Ya. biar sama-sama kita belajar gitu loh Pak. Menurut Pak Ahyar itu gimana Pak Ahyar? Oke, siap. Terima kasih. Kalau selama ini jujur aja AFM itu mempunyai apa ya? Pemikiran atau komitmen sendiri sebenarnya loh Pak. Kalau pertama ditanya seperti itu, oke saya jawab. Tapi sebenarnya saya nggak mau menjawab di situ dulu. Yaitu kalau kerjasama dengan AFM, itu yang saya ambil itu bukan produknya loh Pak, jujur aja. Yaitu di AFM itu yang paling pokok di nomor satu kan adalah membangun hubungan, kerjasama, saling untung menguntungkan. Masalah produk pada umumnya yang penting layak dijual. Harga terjangkau udah itu nggak masalah. Itu kalau di AFM gitu loh. Dan khususnya lagi kalau produk apa namanya dari personalnya, mohon maaf selama ini alhamdulillah ya sangat mendukung, termasuk bantu bikin ide-ide kemajuan kebersamaan. Wah, bikin ide grup sedulur bakaran, walaupun dulu mengajak untuk grup sedulur agen. Tapi ternyata saya kolaborasi, saya kembangkan jadi grup sedulur bakaran. Itu juga sedikit tidaknya dari Mas Danang dan Pak Bram. Itu dari situ memang terceletusnya. Nah, dan alhamdulillah dari Max sendiri menunjukkan kerjasama yang baik, ada supportnya, ada dukungannya, bisa mikir bareng lah Pak. Gitu loh. Oh, iki produk iki ayo dipikir bareng ben dikenal masyarakat. Gitu loh. Karena mohon maaf selama ini AFM juga sebenarnya sudah banyak beberapa produk itu yang mohon maaf loh Pak. AFM merasa mengembangkan, mengenalkan, mempromosikan awal, tapi setelah laku banyak teman-teman yang apa namanya ikut menikmati secara dalam arti AFM ditinggalkan. Tapi alhamdulillah selama ini AFM terutama dengan Mac masih terjalin dengan hubungan kekeluargaan. Itu yang saya paling pokok di situ. Ya, tapi saya juga alhamdulillah beberapa kali termasuk barusan tadi saya juga kedatangan tamu dari ownernya Mac. Artinya sudah berulang kali kita bertatap muka. Mereka juga dalam arti beliau juga mau mendengarkan kesah gelisahnya orang di bawah gitu loh. Mau diajak diskusi untuk memajukan bersama. Jadi nggak sekedar agen atau distributor itu kasih produk, kasih apa, yaudah kamu pikir sendiri, udah tidak. Alhamdulillah dari Mac selama ini saya merasa terbantu banget. Di situ yang paling pokok bisa diajak bekerja sama memikirkan kemajuan secara kekeluargaan. Itu yang paling pokok yang selama ini AFM rasakan dengan Mac. Baik Pak, terima kasih nih dari kami nih Pak. Ya, sama-sama. Saya sama Mas Danang sama Max, manajemen Max semua merasa terima kasih banget Pak sudah Ya, diterima, sama-sama lah.
sudah diterima, terus kita juga berjalan beriringan win-win lah ya Pak. Iya. Atau saling menguntungkan, betul ya Pak? Ya jelas itu. Ya, saling menguntungkan, terus kekeluargaan juga gitu Ya, kan Pak. tambah kedepannya. saudara. Tambah saudara. Ya, terima kasih Pak Ahyar Sama-sama. sudah menerima kami lah dari 2016 Sampai saat ini Sampai 2021. nanti. Nah, seterusnya. Seterusnya. Harapan kita sih seterusnya, Pak. 100 AFM. Betul, dari 100 AFM. Yang Dari tadinya 1 AFM Iya. jadi 100 100 AFM. AFM. Alhamdulillah, luar biasa itu. Ya, terima kasih lah. Ya. Yang jelas AFM juga masih bersyukur banget, Ya. masih ada orang yang mempercayai, Ya. masih ada orang yang mendukung, masih ada orang yang mensupport, bahkan masih ada orang yang mencaci maki, mengkhianati pun AFM tetap bersyukur. Ya, ya. Dan dengan perjalanan itu AFM berusaha untuk menyikapi dengan bijaksana sehingga menjadi kunci kesuksesan. Amin, amin. Lebih baik dikhianati daripada Mengkhianati. Insya Allah. Betul. Ya, karena kita juga berusaha lah Pak. Ya. Kita saling mengingatkan, ya kan? Ya. Tapi itu tadi, jujur aja AFM belum sempurna. Ya, karena selalu berproses menuju Ya. kesempurnaan Pak. Lah, sekarang juga aku ingin tanya, Ya. ya kan? Dari selama ini Pak Kayak- Bram sendiri, Kayak cerdas cermat juga. ya namanya sharing kok gitu loh. Betul, Kalau betul. bahasa dulu nih, kalau pencapir. Iya, gak apa-apa itu. Oh iya, oke Pak. Disitulah dengan sedulur bakaran di mana saja berada juga tahu, ya kan. Disinilah keakraban kita menjalin saling bertanya, Oke, Pak. ya kan. Yang penting kan kita jujur aja tidak saling menyalahkan, Betul. Ya. tapi yang dicari adalah kekurangan, Ya. nggak masalah. Ya, toh. Notabene itu kalau mencari kesalahan berarti cuma disalahkan aja. Nadanya bagaimanapun ya silakan. Tapi kalau mencari kekurangan walaupun nada kayak apapun tapi memberikan jalan solusinya, ya kan, jalan keluarnya. Lah, itulah saya juga siap untuk dikritik, ya toh. Apa namanya saran kritiknya saya siap. Ya. Dengan kondisi apapun, dengan nada apapun, dengan kayak apapun silahkan. Karena saya sadar dengan kritik dan saran itu, kalau aku bisa menyikapi, AFM bisa menyikapi dengan baik, itu akan menjadi pintu kesuksesan, tangga kesuksesan, kan gitu. Iya, iya Pak ya. Coba Pak ya, pertanyaannya apa? Tadi mau bertanya. Ya intinya minta kritik dan sarannya lah selama ini, selama Mac juga bergaul atau bekerja sama, ada kurang lebihnya apa dalam perjalanan atau kelebihannya apa, biar lebih saya tingkatkan gitu loh. Barangkali juga teman-teman yang lain juga akan tahu gitu loh, dan akan menjadikan suatu apa namanya motivasi, karena cukup dengan melihat dan mendengar jadi pengalaman. Kesalahannya juga nggak apa-apa, kejelekannya juga nggak apa-apa, silahkan. Ya kalau dari saya dulu ya Mas Danang. Siapa? AFM sebenarnya dari 1 sampai ke 7 itu udah progres ya Pak. Ya. Ya kan? Kalau waktu berapa tahun itu kan Pak Ahyar? Kurang lebih hampir 3 tahun lah 3 kalau tahun untuk market. Ya kan 3 tahun 7 outlet, bahkan nanti nih dengar-dengar nih ini ada isu, bukan isu sih sebenarnya, udah lihat juga nih rukonya mau ke 8 ya kan. Amin. Berarti kan itu progresnya udah cukup lumayan cepet lah ya Pak ya, cepat. Dan Bagi yang melihat. bagi yang Ya, oke. Sawang Sinawang ya. Iya. Tapi kalau saya lihat gitu Pak, kan kita Iya. lihatnya dari pertumbuhannya Pak Ahyar, maksudnya toko-toko ini nambahnya itu cukup cepat gitu kan, Iya. cepat. Berarti kan memang ngapain juga kalau nggak untung, Ya, kan, jelas Pak? lah. Ya kan, kalau nggak nambah itu berarti memang benar-benar menguntungkan, dan kerjasama dengan Frozen pun berarti bertumbuh gitu Iya, kan Pak, betul. bertumbuh terus gitu, Iya. terus memang ada saling keterikatan dan ada hubungan emosional di situ Iya. yang baik gitu kan Betul. Pak. Berarti kan itu numbuh terus. Nah kalau masukan dari saya, baiknya itu aja sih Pak. Kalau buruknya pun belum kelihatan juga sih. Karena dari 1 sampai ke 8 itu kan udah cukup, pasti ada Pak Ahyar sendiri lah pasti yang tahu gimana ada kelemahan di mana dan sebagainya, itu pasti Pak Ahyar yang mengikuti itu semua gitu. Kalau pandangan saya cukup baik sih Pak, semuanya bertumbuh, semuanya bisa nambah, apalagi nanti ke 8, makanya tadi kita mengaminin semua Amin. 100
Amin. Gitu Amin, kan. amin, amin. 100 AFM, kan? Kalau alfa itu artinya 1000 loh Mas. Wah, tuh kan. Oh, Alfa itu kan dari kalimat bahasa Arab yang artinya adalah 1000. 1000. Nah, Iya. mudah-mudahan 1000 toko, Pak. Amin. Amin kan. Nah, itu udah sekarang itu udah berapa karyawan ya, Pak? Pak Anyar. Ya 60-an lebih lah. Wah, 60-an. Saya pas lagi kesini kayak nggak nyampe segitu deh kayaknya, Pak ya. Iya. Baru puluhan, berapa 10 atau berapa gitu kan. Iya. Baru satu toko itu pas di mana Pak? Di sini ya, Pak? Iya, khususnya ya di sini sama yang di gudang lah. Iya, di gudang itu. Ya, cukup lumayan bagus lah Pak kalau dari kami, Pak. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama mendoakan sih Pak dari Mac gitu kan. Amin. Mudah-mudahan kedepannya Bapak nambah banyak lagi toko-toko dan tidak ada kekurangan pun ada pasti Pak. Ya, pasti. Pasti ada, itu buat pembelajaran kata Bapak tadi ya. Sebenarnya banyak sih Pak, saya filosofi dari Bapak itu yang masuk ke saya buat kehidupan saya. Itu cukup lumayan banyak sih Pak. Mungkin kalau sahabat Alpha Frozen Mat bisa ngelihat ke sini ke kantor Bapak, bisa ngelihat cekma betul. di tempel itu. Dino. Iya, itu udah pembelajaran buat kita semua sih Pak. Paling itu sih dari saya Pak Ahyar. Kalau Mas Mas Danang, Danang? apa Mas Danang? Paling untuk AFM saran saya sih lakukanlah yang bisa AFM lakukan. Dalam arti jangan monoton. Jadi setiap waktu mungkin bertambah terus Pak, dalam arti loh Pak. Selalu ada perubahan. Selalu ada perubahan gitu loh. Dan tutup kekurangan dengan kelebihannya AFM. Dalam arti kekurangan AFM apa, mudah-mudahan bisa ditutup dengan kelebihannya. Amin. Saya pernah dikasih tahu sama saudara saya. Nang, gampang Mas sebenarnya itu. Mas, kata-kata buat saya Mas. Tutup kekurangan kamu dengan kelebihan kamu, Nang. Dalam arti apa Mas? Kekurangan kamu apa? Contohnya kekurangan kamu mungkin karena komunikasi, karena kurang lancar. Tutuplah itu dengan kelebihan kamu. Artinya kelebihannya ditingkatkan. Betul, ditutup Pak. Jadi Artinya kekurangannya ditingkatkan. nggih, betul. Otomatis kan kekurangannya kelihatan Ketutup. lebih sedikit. Iya, Artinya daripada tertutup. kelebihannya kayak Iya. gitu loh Pak. Jangan sampai kamu itu udah kurang, kelebihanmu nggak dilakukan juga Iya. gitu loh Pak. Jadi mudah-mudahan harapan kita sih seiringnya berjalannya waktu AFM semakin berkembang, semakin Amin. dekat dengan customer, pembakar, pokoknya saya berdoa AFM semakin maju lah. Amin. Kayak gitu Pak. Dan tetap jumowo apa kalau orang Jawa itu apa ya Pak, rendah hati apa ya Pak, kayak gitu sih. Paling gitu aja Pak dari kami, dan terima kasih sudah bersama Mac ini dari awal sampai saat ini. Mungkin di situ ada kekurangan kelebihan mungkin tuh, tapi bagi saya udah sangat bersyukur lah Pak. Yang tadinya AFM masih 1, sekarang sampai 7, mungkin nanti 8, 9, 10 Mac masih bisa masih bisa ikut berdampingan. Dan tidak gampang loh sebenarnya loh, sumpah itu tidak gampang bikin toko frozen. Jadi saya tahu persis posisi dulu AFM kayak apa, mungkin banyak lah dari teman-teman sales ya Pak yang tahu perjalanan perkembangannya. betul, perjalanan AFM seperti apa. Dulu itu bukan Alpha Frozen Mart, dulu tuh Alpha Frozen Toy ya Pak. Alpha Food betul. Saya tuh masih ingat di tahun 2008 punya engkel di kaca itu namanya Alpha Food itu. Saya masih ingat banget itu, luar biasa. Kayak apa sih sosok seorang Pak Ahyar waktu itu. Dilalah kita dipertemukan dengan Pak Ahyar sampai saat ini. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Dan untuk sedulur Alpha Frozen Mart dimanapun berada, jangan lihat di posisi pas lagi sukses. Lihatlah dulu bagaimana pengorbanannya dari kecil sampai saat ini. Jadi semua itu memang butuh proses, tidak gampang lah.
Jadi monggo bagi para sedulur Alpha Frozen Mat ini dimanapun berada, barangkali yang mau tanya-tanya langsung ke Pak Ahyar aja. Orangnya enak kok, pokoknya buat bagi-bagi ilmu ya Pak. Bagi-bagi ilmunya itu tidak anu lah ibaratnya. Tadi apa ya Pak kata-katanya ya Pak? Jangan sampai aku mati bersama ilmuku, jangan sampai aku mati bersama pengalamanku. Aku ingin mati bersama amalanku. Luar biasa. Karena usaha bisa ditiru, rezeki tidak bisa. Matur nuwun. Nah itu kan motonya Pak Ahyar itu kayak gitu. Jadi monggo lah, jangan sungkan-sungkan. Memang itu Mas. Penyakitnya itu banyak. Beberapa teman-teman itu di status saya itu alhamdulillah. Memang di kontak saya itu hampir 2000 Pak, Mas. Kontak yang saya simpan itu. Iya Pak. Alhamdulillah setiap hari itu bisa dikatakan minim 300-an. Yang melihat, yang mengikuti, dan banyak beberapa orang yang akhir-akhir itu berani itu dengan alasan atau dengan menceritakan, Mas selama ini alhamdulillah saya tersupport, melihat status Bapak membuat saya motivasi dalam ingin berusaha berwirausaha, dalam berbisnis, tapi saya kadang-kadang itu malu gitu. Atau bingung cara memulainya untuk bertanya sama Pak Ahyar itu. Langsung aja. Langsung aja. Makanya malu-malu. Langsung betul. saya siap karena di setiap struk pembelian di Alpha Frozen Mat itu juga menunjukkan atau saya terakan nomor HP saya Pak, nomor pribadi saya. Tuh. Ya, Langsung oke. ada muncul di sini nih. Ini namanya bapaknya di sini nih. Jadi monggo bagi yang mau tanya-tanya silakan. Nah, Atau lebih jelasnya untuk tahap awal bisa mengikuti YouTube. betul Alpha Frozen lihat Mat. YouTube aja itu di situ. Tapi jangan lupa yang belum subscribe, like, komen dan bagikan. Wajib ya Pak. Oh. Teng bunyi nggak Pak? Ya. Oke, untuk terakhir kalinya aku mohon Mas Danang sama Pak Bram bisa berpamitan kepada sedulur barakaran khususnya di Jawa Tengah dan umumnya di seluruh Nusantara untuk penutupan hari ini sekilas tidaknya menyampaikan tentang kelebihannya produk Mac biar teman-teman itu bisa lebih secepat mungkin merasa nyaman atau merasa mau gabung lah, mau ikut merasakan, mau mencoba dengan produk Mac ini. Silakan Pak Bram sama Mas Danang. Oke, saya dulu ya. Iya, Pak Bram. Halo semuanya, sedulur Alpha Frozen Mat di seluruh Batang, Pekalongan dan seluruh Indonesia Pada umumnya. ya. Mac sendiri sudah ada di Alpha Frozen Mat di daerah tiga tempat di Batang, Pekalongan dan kota Pekalongan ya Pak, betul ya Pak? Iya betul. Nah itu, di situ sudah lengkap semua, ada program, ada produk Daily Mac, ada program ada Tasty Mac, ada Mac Choice, ada Komplit ya? Komplit. Komplit. Ini agak belibet ya. Betul, ya. nggih. Aduh, ini harus Ah, gimana nih? Oke sedulur semuanya langsung aja nanti kalau mau buka frozen, toko frozen atau bakaran langsung aja hubungin Pak Ahyar yang wilayah terdekat. kabupaten. Untuk wilayah Kabupaten Batang, Ya. Batang Kabupaten Pekalongan. semuanya langsung hubungin Pak Ahyar. Jangan malu-malu, terus langsung aja di sini. Terus jangan lupa juga subscribe sama like, komen ya di YouTube-nya AFM. Itu wajib hukumnya. Wajib ya. Gitu ya Mas. Dianjurkan. Pak. Dianjurkan, betul. tapi wajib. Wajib. Harus. Karena cuma di Alpha Frozen Mat ini panjenengan semua, saudara-saudara semua bisa tahu. Biar nggak ketinggalan. Betul. Bisa tahu Semuanya sharing perjalanan. Wah. Jarang loh yang ibaratnya pengusaha bisa ngobrol-ngobrol sesantai ini asik dan orangnya Mantap. Mantap, Nah, pokoknya. nanti jangan lupa, ini lihat terus YouTube-nya AFM. Ini tiap harinya ada terus. Ada. Tiap hari ya, masih ada ya? Tiap hari, Pak? ada. Salah satu Tiap- minggu 3 Oke, Ah. satu minggu. Pokoknya harus jangan sampai ketinggalan. Ketinggalan, Kan? Like, pokoknya. subscribe, komen Nah situ. itu gitu. dengan cara nggak ketinggalan itu like, subscribe, like. Jadi itu nggak akan Iya, ketinggalan. nggak ketinggalan. Lah, untuk produk-produk Mac semuanya ada di situ, di AFM semuanya ada. Dan kalau untuk di Nusantara semuanya, kita semua ada di Jawa Barat. Mac ada di Jawa Barat, itu di Bandung, terus
Semuanya ada di Jawa Barat. Pak. Kantornya di mana? Kantornya ada di Bandung, Pak. Di Bandung juga. Di Bandung juga ada, terus di Palembang ada. Palembang ada. Palembang ada, di Lampung ada. Oke. Bali ada. Iya. Terus di Jawa Tengah pastinya gitu Iya. ya, Pak. Kita pokoknya semuanya ada. Nanti mungkin di bio-nya YouTube ditampilin semua ada hubunginnya kemana-kemana, Pak. Di Iya, situ bisa. ya, Pak. Nanti bisa aja kalau mau menghubungin yang di daerah Bali bisa aja dihubungin di situ ada. Gitu aja dari saya. Ada tambah lagi, Mas Danang? Udah, makasih. Oke, Udah semuanya sip. cukup. Sip. Wah, mantap Makasih, nih. makasih. Ya, ini saya juga terima kasih nih buat AFM dan jangan lupa subscribe, like, komen. Ojo lali. Saya tunggu itu. Ojo lali. Sip, makasih. Pak Makasih. Hayar, makasih AFM. AFM, makasih Pak Hayar. Ya. Sukses selalu. Sukses selalu. Amin, 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 amin. Lancar semuanya. Terima kasih. Oke, untuk sedulur AFM di mana saja berada, kali ini akhir dari bincang-bincang kita dengan para senior Frozen. Nah, apabila ada kurang lebihnya dalam saya bincangkan atau obrolkan ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas kita cuma ingin, niatnya adalah ingin jadi orang yang bermanfaat, nggak sekedar ingin jadi orang baik. Karena anotasinya orang baik adalah untuk diri sendiri, orang bermanfaat adalah untuk orang lain. Maka dari itu, bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan selalu menjadikan suatu kemanfaatan untuk orang banyak. Oke, terima kasih dari saya, Mas Ahyar. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam AFM. Salam AFM. Oke. Mantap. Bye. Mantap.